Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 20 Oktober 2017, saya memberi masukan kepada Bapak Gubernur DKI tentang solusi banjir Jakarta, yaitu mencegah banjir dengan cara simpanlah curah hujan sesuai filosofi hujan itu sendiri. Ini Bapak Anies membuat statement video, air hujan harusnya dimasukkan ke dalam tanah. 14 Desember 2017. Kemudian 20 Desember 2017, Anies Baswedan jelaskan cara penanganan air hujan dibully di Facebook. Ini teman Facebook saya, Anggar, Gubernur Jakarta yang ngomong seperti Bapak Joko Suryanto, tapi beliau dibully habis-habisan. Ini 20 November 2018, Bapak Anies, jika air hujan masuk ke tanah, insya Allah tak ada banjir. Ini statement sangat benar. Kemudian pada Minggu 1 Maret 2020, Ferdinand kritik pernyataan Anies, air hujan dimasukkan ke bumi bukan ke laut, logika sesat. Judul video saya kali ini berdasarkan ini. Jadi ini pernyataan yang benar oleh Bapak Anies, tapi oleh Bapak Ferdinand dikritik logikanya sesat. Informasi ini membuat bingung bagi masyarakat awam tentang mengelola hujan yang benar. Video ini untuk mengklarifikasi, yaitu yang benar adalah hujan harus masuk ke bumi atau diresapkan. Sebelumnya saya juga memberi masukan kepada gubernur sebelumnya, Bapak Ahok. Ini saya diundang langsung 18 November 2014, diterima oleh tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGPP. Ini staf dinas PU, ini Bapak dari Bapeda, dan ini saya, ini tim. Kemudian karena konsep saya diterima, kemudian saya diundang kembali, langsung diterima oleh Bapak Gubernur Ahok. Nah, ini saya. Nah, ini ada tindak lanjutnya untuk pertemuan lagi dengan Pam Jaya, karena beliau tidak bersedia untuk anggaran APBD-nya digunakan untuk memanen air hujan. Direkomendasikan untuk ke Pam Jaya. Nah, ini diskusi dengan Pam Jaya Agustus 2016. Nah, ini sudah ada kesepakatan juga secara lisan dalam meeting ini, tapi keburu gubernurnya turun, jadi tidak lanjut. Nah, ini Bapak Agung Suseno ini juga beberapa bulan lalu juga tidak menerima konsep saya, tetapi Jumat kemarin 18 Desember 2020 setelah mengikuti Kongres PIT Haiti 12 Desember, Kementerian PUPR sudah mencanangkan Smart Water Management yang detailnya sudah mengakomodasi pola pikir Bapak. Memang perlu kita hargai. Nah, ini Bapak Agung membuat statement di Facebook saya, sudah menyetujuin, artinya pola pikir saya hujan harus disimpan, karena PU pun juga sudah mencanangkan. Ini testimoni sebelumnya, jauh sebelumnya, ini 2019, ini oleh mantan Kanwil PU DKI tahun
1991. Jok, alhamdulillah konsep pengendalian banjirmu sudah mulai dikenal di Kementerian PUPR. Ini sewaktu saya sampaikan hal ini saat rapat dengan para senior SDA dan dinamakan Eco Drainase. Mudah-mudahan konsep ini segera bisa menggelinding dengan baik dan kencang. Amin. Ini tetap sama dari Bapak Insinyur Dargono. Jok, kemarin tanggal 21 Februari 2020 saya memberi teaching seminar di anggota Perkindo Padang Sumbar. Konsepmu mengenai penyimpanan air hujan juga saya utarakan. Malah saya anjurkan Perkindo menyelenggarakan seminar atau workshop pengendalian banjir secara totalitas. Terima kasih. Nah, ini Bapak Dargono, masih sama, tahun 2020, 14 Maret. Bagus Jok, bilang ke KLHK agar program simpan air hujan secara total disebarluaskan secara massal biar menjadi suatu gerakan revolusi dalam pengelolaan air di Indonesia, seperti Pak Yonan dulu merevolusi pengelolaan PTKA. Oke, jalan terus, sukses. Nah, itu testimoni. Nah, ini juga sama testimoni dari Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota yang sudah kita kenal bersama. Sama-sama Pak Joko, semoga lancar dan berhasil merubah paradigma pengelolaan air yang salah selama ini oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat. Semoga air sebagai rahmat dari Allah SWT tidak menjadi tersia-sia pemanfaatannya oleh kita semua. Amin. Masih oleh Pak Yayat, saya buat statement, hujan itu tetap, yang meningkat penutupan das. Run off-nya dibuang. Nah, ini yang membuat banjir, tapi disetujuin oleh Pak Yayat. Setuju, Prof, kita gagal menyelamatkan air yang terbuang sia-sia. Nah, ini juga dari Bapak Ustadz, karena saya dasarnya Al-Quran. Jadi salah benar tadi, untuk mengelola hujan itu dasar saya Al-Quran. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini dari Pak Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum Joko Suryanto, semoga tausiahnya bermanfaat ya. Follow di Instagram juga. Ini 2015. Menyimpan hujan itu kebenaran yang absolut, kebenaran mutlak, kebenaran yang hakiki. Karena berdasarkan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17, kelola turunnya hujan yang benar dan yang salah. Dan peraturan PUPR nomor 12/PRT/M/2014 dalam lampiran 1 halaman 3 dan 4. Ini tidak usah saya jelaskan karena di video saya sudah cukup banyak untuk menjelaskan permen PU ini. Nah, ini video saya di YouTube, saya yang membuktikan hujan harus disimpan. Judulnya Tanah Airku Salah Kelola Hujan. Hujan bukan penyebab banjir, benar dan salah kelola hujan, solusi banjir yang benar. Naturalisasi solusi bencana. Nah, ini dulu istilah naturalisasi ini sempat viral atau polemik ya, antara Menteri PU dan Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan, Bapak Basuki dan Bapak Anies Baswedan. Jadi saya tunggu sampai setahun ini, kesimpulannya belum ada yang membenarkan. Sebetulnya yang benar antara naturalisasi dan normalisasi sungai itu, yang benar adalah naturalisasi. Ini saya beri judul Naturalisasi Solusi Bencana. Bisa dilihat di video saya ini membuktikan bahwa normalisasi sungai itu bukan solusi banjir.
Ini juga ikhtiarku untuk solusi banjir. Ini dari tahun 2014 saya sudah sosialisasikan menyimpan hujan. Solusi banjir dengan menyimpan hujan ini sudah dilakukan di tingkat pusat pada tahun 2014 melalui Kementerian PUPR dengan membangun 65 waduk dan danau, setu, embung, dan kolam tandon sebanyak hampir 2.000. Dan Kementerian KLHK melakukan program GNP DAS, Gerakan Nasional Pemulihan DAS, pada tahun 2019. Pemulihan DAS ini salah satunya prinsipnya yaitu tadi naturalisasi. Nah, ini program PU-nya, ini program KLHK-nya. Nah, dari pemerintah pusat, ini juga dari akademisi sudah memulai ini kongres memanen air hujan Indonesia ketiga, ini 30 November 2020. Pada tahun 2018 kongres pertama saya memberi makalah dengan judul Memanen Hujan Hukumnya Wajib dan masuk di rekomendasi poin 2. Jadi saya hadir waktu itu memberi makalah. Dan memanen air hujan secara masif harus dilakukan di seluruh atap di Indonesia bagi masyarakat, akademisi, pemerintah, karena bencana banjir ini sama dengan bencana COVID-19. 1. Peran masyarakat ikut menentukan pencegahannya. 2. Peningkatan bencana juga atas peran masyarakat. 3. Penanggulangannya juga harus melibatkan masyarakat karena run-off yang turun dari atap tersebut dibuang. 4. Jadi kebijakan yang dibutuhkan sama dengan bencana COVID-19. Padahal COVID tersebut baru 9 bulan terjadi. Sedangkan bencana banjir sudah terjadi sejak kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 75 tahun yang lalu. Jadi harus ada revolusi kebijakan karena sifatnya bertentangan dengan apa yang telah kita lakukan selama ini, yaitu membuang hujan yang mengakibatkan banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Sekarang kebijakannya menyimpan hujan, jadi bertolak belakang. Jadi harus revolusi kebijakan. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.